Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Pemirsa Embun Pagi MTA TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sekarang sedang berada di rumah yang penuh dengan kedamaian, ketentraman dan kebahagiaan bersama keluarga yang sedang menyimak acara kami ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaklah senantiasa kita bersyukur dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kita pandai mensyukuri nikmat Allah, Allah berjanji akan memberikan tambahan nikmat. Dengan mensyukuri nikmat Allah, memang seharusnya kita bisa pandai-pandai bagaimana cara mensyukuri. Di antaranya adalah dengan kita ingat, kita selantiasa mengingat nikmatnya, dan sedapat mungkin kita bisa melupakan derita yang sedang kita hadapi, karena sebanyak derita yang kita hadapi sudah barang tentu lebih banyak nikmatnya. Maka dari itu hendaklah kita pandai mensyukuri. Ibaratnya kalau nikmat Allah itu jumlahnya 10, baru 3 yang kita dapatkan. Kalau kita pandai mensyukuri, niscaya Allah akan menambah nikmat itu satu demi satu, dan pada akhirnya sempurnalah nikmat yang dianugerahkan Allah kepada kita. Para pemirsa MTA TV Embun Pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau saya boleh menggambarkan rasa syukur sebagaimana rasa terima kasih kepada yang telah memberi nikmat kepada kita, di antaranya sebagai seorang buruh atas majikannya. Seorang buruh apabila menerima upah, kemudian upah yang diterima diucapkan rasa terima kasih, dan dengan kata-kata yang menyenangkan yang didengar oleh majikannya. Terima kasih Pak, mudah-mudahan upah dari Bapak ini berkah, mencukupi kebutuhan keluarga saya dan kebutuhan saya, dan barokah adanya. Sudah barang tentu sang majikan rasa bangga, rasa penuh terima kasih juga kepada buruhnya. Maka dari itu, kalau kita lihat di dalam suatu perusahaan antara buruh dan majikan, buruh senantiasa menyampaikan terima kasih kepada majikan, dan majikan pun senantiasa menyampaikan rasa terima kasih pada buruh. Dalam suatu akhir tahun atau akhir produksi, diajak para buruhnya ini makan-makan di sebuah restoran. Setelah makan-makan, diberikan ceramah sedikit. Saudara-saudara sekalian, panjenengan itu pada hakikatnya bukan sekedar karyawan saya, tetapi adalah mitra kerja saya. Saya tidak bisa melakukan ini semua kecuali dengan bantuan Anda semua. Maka dari itu, kita bergembiralah pada kesempatan ini dengan sajian
yang telah disiapkan oleh para penyaji. Maka dari itu nikmatilah. Nah, dengan demikian antara buruh dan majikan akan terjadi suatu keharmonisan. Demikian juga syukur atau terima kasih ini adalah berada dimanapun. Di antaranya di lembaga-lembaga pendidikan, di lembaga apapun, kalau seandainya para pimpinan merasa dibantu oleh bawahannya dan bawahan merasa dilindungi, diayomi oleh para pemimpinnya, itulah terjadi keharmonisan. Dengan penuh rasa syukur, Allah SWT akan menambah nikmatnya. Demikian juga pada kesempatan ini kita dipertemukan oleh Allah SWT dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan oleh para ulama dan para mubalik dikatakan bulan Ramadan itu adalah bulan ampunan. Memang ada, kalau yang kita cermati, ada dua hadis yang mendasari hal ini, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, man soma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan juga satu hadis lagi, man qoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bulan ampunan, karena satu bulan penuh kita melaksanakan siam, dan hasil atau balasan dari siam itu adalah ampunan. Demikian juga dalam satu bulan penuh kita bisa melaksanakan sholat malam. Balasan dari sholat malam tadi adalah ampunan dari Allah SWT. Para pemirsa Embun Pagi MTA TV yang dimuliakan Allah SWT, yang berbahagia di rumah masing-masing, bahwa dalam hadis itu tidak dijanjikan untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan dunia berupa harta, berupa pangkat, kedudukan atau pekerjaan atau jodoh dan sebagainya. Tetapi dijanjikan adalah ampunan. Ternyata ampunan ini sudah mencakup segala kenikmatan. Allah SWT berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 96 itu, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang di sisimu itu akan habis, lenyap, musnah. Sementara yang di sisi Allah adalah kekal. Kalau cuma diberi harta atau kesenangan dunia apapun, berupa apapun, itu akan hilang, akan lenyap, akan sirna. Nah, tetapi yang di sisi Allah berupa ampunan itu kekal. Para pemirsa Embun Pagi MTA TV rahimakumullah, bahwa ampunan itu kekal, itu bukan hanya di akhirat nanti saja, tetapi akan dirasakan di dunia ini. Di dunia ini akan merasakan ampunan itu, dan kemudian di akhirat terlebih lagi. Ya, jadi kadang-kadang kok upahnya atau balasannya kok ampunan. Ternyata ampunan ini juga kita butuhkan di dunia ini. Suatu saat harta, pangkat, dan apapun yang kita miliki dunia ini itu tidak berguna kalau tidak mendapat ampunan. Sebagaimana yang telah dialami dalam berita ini yang sudah ada itu, bahwa meskipun sudah punya istri cantik, pangkat tinggi, harta banyak, tetapi akan dihukum mati. Artinya tidak mendapatkan ampunan. Ternyata ampunan ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang tertentu yang sedang membutuhkan, apalagi ampunan dari Allah SWT.
Kalau Allah sudah mengampuni segala kesalahannya, luar biasa. Akan mendapatkan kenyamanan hidup. Hidup di dunia akan mendapatkan kenyamanan, ketentraman, kebahagiaan. Terlebih lagi di akhirat nanti. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anharu wa masakina thayyibatan fi jannati adn. Jadi kalau Allah sudah mengampuni segala dosa-dosanya, akan dimasukkan ke dalam surga. Surga yang penuh dengan kenikmatan. Di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan juga akan ditempatkan di surga Aden ada sebuah rumah thayyibatan, rumah yang sangat indah, yang sangat bagus, yang barangkali kita tidak mungkin bisa mencapainya di dunia ini. Tetapi nanti di surga, karena telah mendapatkan ampunan dari Allah, kita akan menempati rumah idaman kita, yaitu masakina thayyibatan, rumah idaman. Barangkali kita membayangkan bagaimana rumah idaman. Bahkan di dalam sebuah hadis tentang orang yang terakhir masuk surga saja, itu ingin mendapatkan kenikmatan karena ampunan dari Allah SWT. Bayangkan apa yang kamu inginkan. Hamba tadi disuruh membayangkan tentang keinginan apa. Bayangkan semua. Ya mungkin di dunia mendapatkan rumah RSS, rumah sangat sederhana, bahkan S-nya panjang sekali, sangat sempit, sumuk dan sebagainya. Nah, di sana membayangkan bagaimana kalau punya rumah itu luas, ada kebunnya, ada segala macam yang menyenangkan. Nah, ternyata setelah membayangkan bagaimana? Sudah kamu bayangkan? Sudah, aku lipatkan 2 kali. Inilah para jamaah, para pemirsa MTA TV rahimakumullah. Kalau Allah sudah mengampuni, sudah akan diberikannya lebih daripada yang dibayangkan. Maka dari itu, jangan kita sia-siakan bulan Ramadan yang telah berjumpa dengan kita ini, yaitu puasanya diperbaiki. Berpuasalah dengan sebaik-baiknya. Kemudian marilah kita juga tegakkan atau dirikan sholat malam dengan sebaik-baiknya juga, dengan khusyuk dan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan begitu imanan wahtisaban, karena iman dan penuh pengharapan dari Allah Subhanahu wa taala atas keridhoannya, atas ampunannya, Allah Subhanahu wa taala bersedia mengampuni segala dosa dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ditempatkan di surga Aden, disiapkan rumah yang indah dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan puasa atau bulan Ramadan pada tahun ini dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bidzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Ada kekurangannya kami mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.